Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah, Sang Pemberi nafas kehidupan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan boleh mengizinkan kami untuk melanjutkan proses kehidupan kami. Dalam satu hari ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memimpin kami dan menolong kami dalam melakukan segala sesuatu yang akan kami lakukan di dalam satu hari ini. Dan saat ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan singkat pagi ini Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami dan firman-Mu yang mau kami dengarkan Tuhan, Engkau bantu kami untuk memahaminya. Terima kasih Tuhan, berfirman-Mu Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nas renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 17. Beginilah dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Unang madiri purohamuna au ro mangarupako patiki manang hatani akka panurirangipe dang ro au mangarupakon na pajongjoko do au. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kemarin kita mendengarkan apa itu arti hukum Taurat. Bagaimana dijelaskan hukum Taurat menjadi sesuatu pagar yang memagari kehidupan orang Kristen, kehidupan pengikut Kristus, agar ia tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sebelum Yesus datang ke bumi, Allah telah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Secara singkat, hukum Taurat 1 sampai 10 yang berfungsi agar kita mengerti, mengetahui di mana kita harus berjalan, apa yang harus kita lakukan, dan kita mengetahui batas-batas tindakan yang akan kita perbuat. Demikian halnya dengan firman Tuhan pagi hari ini. Ketika Matius menulis secara menentu berhubungan dengan oknum dan karya Yesus. Dalam Matius dijelaskan mengenai kebenaran yang lebih benar, yaitu di dalam renungan kita pagi hari ini. Karya Yesus yang paling ditekankan, yaitu Yesus sebagai tampil sebagai guru. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Matius 5 ayat 17 menekankan atau dikatakan bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapi kitab para nabi, menggenapi hukum Taurat Allah. Matius mengecam bahwa setiap orang yang menganggap bahwa hukum Taurat sudah menjadi usang. Kata menggenapi dalam nas renungan kita pagi hari ini dalam konteks Matius tidak berarti bahwa dengan kedatangan Yesus, nubuat-nubuat di dalam kitab Perjanjian Lama telah genap, bahwa Yesus melengkapi hukum Taurat. Artinya, Yesus penuh dengan kuasa menjelaskan arti dan makna hukum Taurat itu sendiri. Hal ini melawan pandangan orang yang menganggap bahwa hukum Taurat tidak lagi berlaku. Bisa kita lihat dalam Matius 5 ayat 21. Atau Yesus ingin mengkritik pandangan orang yang salah yang menafsirkan hukum Taurat seperti pandangan orang Farisi yang dianalogikan dengan orang buta menuntun orang buta. Matius 5 ayat 14. Secara khusus Matius menekankan bahwa orang tidak pernah bebas dari pelaksanaan hukum Taurat. Orang Kristen dikatakan tidak pernah bebas dari hukum Taurat, hingga akhir dari pasal ini merupakan suatu gambaran yang menjelaskan
isi dari kebenaran yang paling benar. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, titah yang digenapi Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat yang kita pelajari di Perjanjian Lama, titah 1 sampai ke 4, bagaimana digambarkan relasi antara manusia dengan Allah. Titah 5 sampai 10 menjelaskan bagaimana relasi kita untuk mengasihi sesama. Ini jugalah yang diajarkan Yesus Kristus ketika ia datang ke dunia sebagai hukum yang utama dan terutama, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita dan mengasihi sesama kita manusia. Hukum Taurat berperan sebagai pagar dan cerminan hidup orang Kristen agar kita mengenal dosa kita, agar kita mengetahui di mana kita harus melangkah, agar kita bercermin apakah tindakan yang kita lakukan seturut dengan kehendak Allah atau tidak. Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah mengikut Yesus dan menerima karya keselamatan wajib melakukan hukum Taurat, agar melalui hukum Tauratlah kita bisa hidup di dalam kebenaran. Orang Kristen bisa hidup di dalam kebenaran. Orang Kristen bisa hidup di dalam terang Kristus. Orang Kristen bisa hidup dengan kasih. Inilah yang membedakan kita dengan orang Farisi. Artinya, kita tidak hanya sebatas menghafalkan titah saja, tidak hanya sebatas mengingatnya di dalam kehidupan kita, tetapi kita dituntut untuk sampai kepada tahapan praktis, tindakan yang harus kita lakukan, melakukannya. Itu mengapa hukum Taurat selalu dibacakan di dalam ibadah minggu kita secara khusus gereja HKBP, agar kita tetap diingatkan untuk melakukan hukum Taurat selaku orang yang mengaku menjadi pengikut Kristus. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita tunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus yang memiliki iman yang berbuah dengan melakukan hukum Allah di dalam kehidupan kita. Itulah cara kita merespon karya keselamatan yang telah diberikan Tuhan di dalam hidup kita, agar kita senantiasa berbuat dan hidup di dalam hukum Allah selaku buah dari iman kita. Karena itu dikatakan di Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Allah. Relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama manusia untuk saling mengasihi, itulah salah satu tanggung jawab kita untuk melakukan hukum Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.